Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita lanjutkan halaman 132. Sahih? Nah, karena liburannya agak panjang, jadi mungkin ada keliru. Tapi betul ya, halaman 132, poin 97. Masih pembahasan kitab Tauhid oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Waqala, kata Imam Ibnu Al-Banna, berkata Imam Bukhari, babu ma yudhkaru fi dzati wan nu'uti wa asamillahi azza wa jalla. Bab tentang apa yang disebutkan tentang zat, sifat dan nama-nama Allah azza wa jalla. Bab ini sebetulnya disebutkan di awal-awal kitab Tauhid oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini Imam Ibnu Al-Banna tidak menyebutkan secara berurutan. Antum kalau baca footnote-nya itu nomor 3, bab ini sebetulnya nomor 14. Bab 14 dari kitab Tauhid. Sedangkan bab sebelumnya yang kita pelajari, ya halaman 131, itu babnya sudah nomor 58. Paham ya? Jadi Imam Ibnu Al-Banna, penulis kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, meringkas kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari, namun beliau tidak menyebutkan bab-babnya secara berurutan. Contohnya di sini, setelah bab 58, beliau kembali bab ke-14. Dari kitab apa? Tauhid dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam, kenapa beliau tidak menyebut bab 14 dulu? Ya, karena bab yang disampaikan dalam kitab Al-Mukhtar ini menyambung pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan Al-Quran kalamullah.
ya, yang dibahas oleh Imam Ibnu Al-Banna dari kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri. Ya, namun ini bukan sesuatu yang terlalu signifikan, ya, bukan suatu kesalahan, cuma memang sebagian ulama terkadang mengkritik penulis kalau tidak berurutan. Contoh misalnya Imam At-Tahawi, ya, dalam menulis kitab Al-Aqidah Tahawiyah, beliau tidak terlalu memperhatikan masalah at-tartib. Ya, terkadang membahas masalah iman kepada Allah di bab-bab awal, nanti disebutkan di bab-bab yang agak jauh. Iman kepada takdir juga demikian, lompat-lompat. Paham tuh? Meskipun sekali lagi ini bukan kesalahan yang fatal, kesalahan akidah, tidak. Cuma alangkah baiknya jika disebutkan secara berurutan. Makanya para ulama mereka mengatakan Sahih Muslim itu lebih afdol dari Sahih Bukhari dari salah satu sisinya ini, yaitu lebih tartib, lebih berurutan dalam menyebutkan hadis-hadisnya, tidak lompat-lompat. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Nah, di sini Imam Bukhari sebetulnya menyebutkan bab ini di nomor 14 dari kitab Tauhid. Kalau kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari awalnya hadis Mu'adz bin Jabal. Ya. Ini disebut di awal-awal bab tentang masalah zat Allah, sifat Allah, dan nama-nama Allah. Ada 2 poin yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan hal ini. Kenapa Imam Bukhari menyebut bab tentang zat Allah, sifat Allah, dan nama-nama Allah? Yang pertama, maksud beliau untuk menyatakan 3 hal ini dalam satu bab yang sama. Jadi sekali lagi, bab zat, bab nama dan sifat itu satu pembahasan, satu bab, ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Yaitu maksudnya, ini penjelasannya. Intinya tadi Imam Bukhari menyebut 3 hal ini, zat, sifat, dan nama Allah, agar kaum muslimin menyatakan bahwasanya Allah punya zat, Allah punya nama dan sifat yang sesuai dengan kebesarannya. Kemudian dari sini, ya, kata para ulama, al-kalam fi al-asma was sifat kal kalam fi dzat. Ini kaidah yang sangat masyhur di tengah-tengah ulama ahli sunnah. Bahwasanya pembahasan tentang nama dan sifat Allah itu sama dengan pembahasan tentang zat Allah. Ini kaidah umumnya, nanti akan ada perincian, ya, sebentar lagi. Kalau mau ditulis tadi, ini kaidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-kalam fil asma wa sifat kal kalam fil dzat. Makanya kita katakan tadi, 3 hal ini dalam satu bab, satu pembahasan, tidak boleh dibedakan. Apa perinciannya? Yaitu tadi, al-kalam fil asma wa sifat kal kalam fil dzat. Pembahasan tentang nama dan sifat Allah sama dengan pembahasan tentang zat Allah. Apa maknanya? Yaitu asbitiz zat taliku bijalalillah, ya, la tushbih zatal makhluk, wa kadzalika asbitil asma wa sifat taliku bijalalillah wa la tushbihu al asma wa sifatil makhluk. Kata ulama, makna kaidah tadi, tetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan kebesarannya, sebagaimana Anda menetapkan zat Allah sesuai dengan kebesarannya yang tidak menyerupai zat makhluk. Ana ulang lagi. Ini kaidah yang sangat berharga bagi ahli sunnah wal jamaah, yang kalau ini sudah benar, insya Allah langkah selanjutnya akan lurus.
Al-kalam fi al-asma wa sifat kal kalam fi dzat, maknanya kalau kita menetapkan zat Allah sesuai dengan kebesarannya tidak serupa dengan zat makhluk, maka demikian pula tetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan kebesarannya yang tidak menyerupai sifat dan nama apa? Makhluk. Dari sini, faham Tom? Ini kaidah awal, masih ada lanjutannya ini. Makanya ditanya dulu, paham enggak? Paham ya? Ya, kalau Anda menetapkan zat Allah sesuai dengan kebesarannya tidak serupa dengan zat makhluk, maka demikian pula tetapkan nama dan sifat Allah tentunya yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah sesuai dengan kebesaran Allah tidak serupa dengan nama dan sifat apa? Makhluk. Karena tadi al-kalam fil asma wa sifat kal kalam fid dzat. Pembahasan tentang nama dan sifat Allah sama dengan pembahasan tentang apa? Zat Allah. Nah, lanjutannya ini untuk membantah al-mu'attilah. Ini diantara tujuan Imam Bukhari membahas bab ini, diantaranya untuk membantah al-mu'attilah yang mengingkari, menafikan nama dan sifat Allah atau sifat Allah saja. Ya, al-mu'attilah masuk ke dalamnya kelompok al-jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah, masuk ke dalam kategori al-mu'attilah kelompok al-mu'tazilah yang mengingkari nama-nama Allah, dan yang ketiga membantah kelompok al-asy'ariyah atau al-kullabiyah yang menetapkan sebagian sifat, ya, mentakwil sebagian yang apa? Lain, yang menetapkan sebagai sifat, mentakwil yang lain. Karena apa? Pembahasan tiga-tiga ini satu kesatuan sama. Contoh, yang pertama kelompok Jahmiyah dibantah oleh para ulama dengan kaidah ini. Kelompok Jahmiyah kalau ditanya apakah ente menetapkan zat Allah, kalau mereka mengatakan tidak, berarti apa? Kafir, sudah jelas ateis. Entah? Mereka akan mengatakan, ya, Allah punya zat. Ketika kita tanya, ya, apakah Anda atau ente menetapkan nama dan sifat Allah? Mereka mengatakan tidak. Ya, karena kalau kita menetapkan, kata mereka, nama dan sifat Allah nanti serupa dengan nama dan sifat apa? Makhluk. Maka kita bantah dengan kaidah tadi, al-kalam fil asma wa sifat kal kalam fi adzat. Pembahasan tentang nama dan sifat Allah sama dengan pembahasan tentang zat. Kalau Anda menetapkan zat Allah yang tidak sama dengan zat makhluk, tetapkan nama dan sifat Allah yang tidak serupa dengan nama dan sifat apa? Makhluk. Kalau mereka mengatakan, oh beda, kalau zat Allah nggak sama dengan zat makhluk, kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah nanti sama dengan nama dan sifat makhluk, ini namanya mencela-men. Ini namanya at-tanaqud, namanya pelin-pelan. Paham dong? Ya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Paham dong? Jadi sekali lagi ini kaidah awalnya untuk taksilul ilmi, al-kalam fil asma wa sifat kal kalam fil dzat. Namun yang kedua bisa untuk membantah al-mu'attilah, di antaranya kelompok apa? Al-Jahmiyah yang pertama. Yang kedua membantah kelompok Mu'tazilah. Kalau kita tanya kepada kelompok Mu'tazilah, apakah ente menetapkan zat Allah? Pasti mengatakan apa? Iya, kalau enggak mereka apa? Kafir, ateis. Kemudian kita tanya, apakah kalian menetapkan sifat-sifat Allah, sifat ilmu, sifat istiwa? Mereka mengatakan tidak. Kenapa? Kalau kata mereka kita menetapkan Allah punya sifat nanti serupa dengan sifat apa? Al-makhluk. Kita bantah. Kalian menetapkan zat Allah, namun kalian apa? Tidak menyerupakan zat Allah dengan zat apa? Makhluk. Tidak ada kelaziman menetapkan zat Allah nanti serupa dengan zat makhluk. Maka demikian pula tetapkan sifat Allah dan katakan sifat Allah enggak sama dengan sifat apa? Makhluk. Karena pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang apa? Zat. Tetapkan sifat Allah yang enggak sama dengan sifat makhluk sebagaimana tetapkan zat Allah yang tidak sama dengan zat apa? Makhluk.
Ini ya istiqamah, ini konsisten. Kalau Anda mengatakan zat Allah nggak sama dengan zat makhluk, kemudian mengatakan kalau kita menetapkan sifat Allah nanti sama dengan sifat makhluk, ini namanya apa? Mencela-mencela. Ya, makhluk punya zat, makhluk punya sifat. Ya, kalau Anda mengatakan zat Allah beda dengan zat makhluk, demikian pula ya sifat ya Allah nggak sama dengan sifat apa? Makhluk, karena sifat la tanfaku anil mausuf, karena sifat itu tidak terpisah dari yang disifati, yaitu zat tersebut. Paham? Ngantuk sedikit ya, bingung nanti. Hah? Sampai di sini paham? Nah, ini kaidah awal sebetulnya yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya tetapkan nama sifat Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan nama dan sifat makhluk, sebagaimana kita menetapkan Allah punya zat dan zat Allah apa? Tidak serupa dengan zat makhluk. Tidak ada kelaziman menetapkan itu ya berarti menyerupakan, sebagaimana yang sudah kita sering nukilkan dari ucapan Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, wa laisa fi ma wasafallahu bihi wa rasuluhu tashbihun, sekedar mensifati apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, yang disifatkan oleh Rasul itu bukan apa? At-tashbih. Dan sudah kita lewati juga ucapan Imam Ahmad dalam kitab ini. Coba cari halaman berapa itu? Yang mengatakan bahwasanya al-mujassima alladzina yaqulun yadun kayadin. Ini namanya al-mujassima, ini namanya al-musyabbiha. Yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, baru itu namanya apa? Al-musyabbiha, al-mujassima. Adapun sekadar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Nah, ketemu enggak? Bab tentang al-mujassimah. Ya, meskipun sudah ya lebih dari 100 halaman, murojaah, perlu dimurojaah lagi. Ya. Itu poin-poin yang penting, terutama dalam membantah tuduhan-tuduhan dusta alil bidah yang mengatakan kita musyabbiha mujassima. Mereka tidak paham apa definisi mujassima, musyabbiha ala ulama salaf. Baca tuh halaman berapa? 91. Iqra. Ketemu halaman 91. Nah, man yaqra? Saya iqra. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Kata al-muallif di sini, adapun al-musyabbiha, al-mujassima, mereka adalah orang-orang yang menjadikan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Mereka ini kafir. Jadi sekali lagi, ini definisi al-mujassima, al-musyabbiha ala ulama salaf al-sunnah. Dinukilkan ucapan Imam Ahmad. Iqra. Kamil, kira. Qala Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbalin rahimallahu al-musyabbihatu taqulu basarun ka basari wa yadun ka yadi. Taib, yakfi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, yang dimaksud al-musyabbiha yang kafir itu adalah yang mengatakan penglihatan Allah sama dengan penglihatanku, atau tangan Allah sama dengan tanganku. Itu namanya apa? Musyabbih. Itu namanya at-tashbih yang hukumnya kufur akbar. Adapun sekedar menetapkan Allah punya wajah, punya sifat tangan, ini bukan apa? At-tashbih. Ini namanya al-itsbat. Ya, sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya. Taib. Kemudian kaidah tadi untuk membantah kelompok al-Asy'ariyah atau al-Kullabiyah yang menetapkan sebagian sifat, mentakwil sebagian sifat apa yang lain. Mereka mengatakan Allah tidak punya sifat wajah, padahal jelas ayatnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan insyaallah akan ada tafsirnya sifat-sifat Allah dalam lanjutan bab-bab setelah ini. Allah punya sifat wajah seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya. Namun wajah Allah tidak sama dengan wajah apa? Makhluk.
Mereka mengatakan, oh tidak, Allah nggak punya sifat wajah. Kalau kita tetapkan Allah punya sifat wajah, nanti serupa dengan wajah apa? Makhluk. Kita bantah. Anda menetapkan tidak Allah punya zat. Maka mereka mengatakan apa? Naam, iya, kalau mereka mengingkari zat Allah kafir, ateis. Maka kita katakan, bukankah makhluk juga punya zat? Oh beda zat Allah dengan zat apa? Demikian pula Allah punya sifat wajah, katakan, dan tidak sama dengan wajah apa? Makhluk. Cuma itulah ahlul kalam, ahlul ruwat bin ribat bin jelimat. Suruh netapkan saja tanpa menyerupakan, tidak mau. Bulat dulu. Oh enggak, maksudnya wajah itu adalah apa? Nikmat atau yang lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini kaidah untuk membantah mereka. Al-kalam fil asma wa sifat kal kalam fi az-zat. Atau yang serupa dengan itu juga, al-kalam fi ba'dil sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Ini kalau mau ditambahkan lagi, pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan tentang sifat yang lain. Kalau mereka menetapkan 7 sifat, maka konsekuensinya sebetulnya menetapkan sifat-sifat yang lainnya. Kalau tidak, maka mereka apa? Mutanaqidun, pelin-pelan, mencela-menceli, enggak konsisten. Dan itulah ciri memang ahlu al-kalam. Beda dengan ahlu sunnah, menetapkan semua nama Allah, menetapkan semua sifat Allah tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan, tanpa menyelewengkan maknanya. Paham tom? Itu Allah alam yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari bab ini. Makanya disebut di awal-awal pembahasan, sebelum pembahasan lebih lanjut nama dan sifat Allah, agar kita punya pondasi. Bahwasanya al-kalam fil asma wa sifat kal kalam fi dzat. Sampai di sini paham? Lanjut apa cukup? Selesai? Lanjut. Baik. Poin yang kedua yang berkaitan dengan bab ini, kata sebagian masyayikh, ini berkaitan dengan al-mudhaf ilallah, yang disandarkan kepada Allah, yang dinisbatkan kepada Allah, itu ada 3 macam. Ada yang berkaitan dengan zat, nama, dan sifat. Yang disandarkan kepada Allah itu ada 3. Ada yang berkaitan dengan zat, nama, dan apa? Sifat. Kemudian dari sini kata para ulama bahwasanya bab al-asma wa sifat, ini merucut, istilahnya mengerucut pembahasannya kepada pembahasan babul asma wa sifat tauqifiyah. Bab tentang penetapan nama dan sifat Allah harus berlandaskan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Misalnya tentang bab nama Allah. Allah namanya Al-Ali. Mana dalilnya? Ada enggak? Apa itu? Ayat kursi wa huwal aliyyu al-azim. Setiap penetapan nama dan sifat Allah harus ada dalilnya yang sharih. Paham ya? Allah namanya Al-Hakim, banyak, innallaha alimun hakim. Allah namanya Al-Muhsin dalam hadis yang sahih. Allah namanya At-Tayyib, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Ini nama Allah Al-Asmaul Husna, harus ada dalilnya. Itu namanya apa? Babul asma tauqifi. Harus ada dalilnya, yatawaqqaf ala dalil. Harus ada dalilnya dari ayat ataupun hadis. Bab sifat juga sama. Allah punya sifat murka, wa ghadiballahu alaihim. Allah punya sifat mahabbah, cinta, yuhibbukumullah. Allah punya sifat ridha, radhiyallahu anhu wa radu'an. Harus ada nasnya. Nama dan sifat apa? Allah. Paham tuh? Nah, ini bab nama dan sifat Allah itu tauqifi. Harus ada dalilnya. Kemudian yang kedua pembahasannya, adapun babul khobar,
babul khobar ausa min babil asma wa sifat. Adapun bab tentang al-khobar, mengabarkan tentang Allah, itu lebih luas dari bab nama dan sifat. Apa maknanya? Tidak harus berdasarkan dalil. Bab apa? Khobar. Jadi ada dua bab dalam pembahasan yang kedua, poin kedua. Ya, sudah kita sampaikan tadi, poin yang kedua dalam bab ini itu berkaitan dengan apa yang disandarkan kepada Allah, disebutkan kepada Allah ada tiga. Masalah nama, sifat, dan apa? Zat. Nama dan sifat itu babnya tauqifi. Harus berdasarkan apa? Dalil. Ini nama Allah, ini sifat Allah, harus ada dalilnya. Adapun yang kedua, babul khobar. Mengabarkan tentang Allah. Itu tidak harus berdasarkan dalil. Bab apa? Al-khobar. Namun dengan syarat yang penting tidak ada sesuatu yang negatif yang tidak layak bagi Allah. Atau istilah kita netral, tidak apa negatif, tidak ada apa unsur kekurangan dalam diri Allah tersebut. Contohnya, Allah as-sani. Allah itu yang membuat alam semesta, misalnya as-sani. Coba carikan dalil ayat ataupun hadis. Allah as-sani. Ada enggak? Tidak ada. Namun kata-kata as-sani yang membuat netral, tidak ada nilai apa? Negatifnya. Paham ya? Allah sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah di awal kitab Aqidah Tahawiyah, qadimun bila ibtida. Allah itu dahulu tanpa permulaan. Kata para ulama, Imam Tahawi menggunakan kata-kata qadim min babil khobar. Bukan untuk menyatakan itu nama Allah. Paham ya? Allah Al-Qadim. Al-Qadim itu nggak ada ayat ataupun hadisnya menyatakan Allah namanya Al-Qadim. Yang ada huwal awwalu. Paham belum? Ya, ini namanya babul khabar. Mengabarkan tentang Allah. Allah itu sudah ada sejak dahulu. Bila ibtida. Paham? Ini betul kalau itu dimaksudkan babul khabar. Mengabarkan tentang Allah. Allah itu sudah ada sejak dahulu kala. Paham? Paham enggak? Adapun kalau misalnya Allah itu al-khabir, itu babul khabar atau bab al-asma wa sifat? Al-asma, harus ada pada dalilnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latifu al-khabir. Paham ya? Contoh yang lain, meskipun memang ada ayatnya juga, namun ini juga min babil khabar sebetulnya. Allah syai' sesuatu. Sesuatu itu netral. Enggak ada apa? Unsur apa? Negatifnya. Paham dong? Secara lafadznya syai'. Meskipun ayatnya ada qul ayu syai'in akbaru syahada. Namun ini juga min babil khabar, mengabarkan tentang Allah. Ini bukan bab asma, bukan babul sifat. Karena kalau babul asma wa sifat itu ada syaratnya. Harus al-husna. Yang paling apa? Paling baik. Ada makna sifat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan syai' tidak ada. Paham dong? Paham enggak? Mangkut-mangkut gini, Taib, husnudzan insyaallah paham. Paham enggak paham harus paham. Jadi sekali lagi anak ulangi, babul khabar ausa min babil asma wa sifat. Bab mengabarkan tentang Allah itu lebih luas daripada bab nama dan sifat Allah. Artinya tidak harus mendatangkan apa? Dalil ayat ataupun hadis, namun dengan syarat yang kata-kata mengabarkan tentang Allah itu harus netral, tidak ada unsur negatifnya, hal yang jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sani, Allah ja'il yang menjadikan. Paham dong? Ini tidak apa? Harus ada ayat ataupun hadisnya. Paham tuh dari sini? Di antaranya kata-kata zat. Kata para ulama, az-zat. Allah lahu zat. Coba cari ayat atau hadis. Kata-kata Allah memiliki zat. Nah, yang hafid Quran, hafid Sahih Bukhari, mungkin Sahih Muslim. Coba cari. Dari ayat hadis ya.
sebagaimana babul asma wa sifat harus ada ayatnya atau hadisnya. Ketemu? Hah? Tidak ada. Ini min babil khabar, Allah memiliki zat. Namun ini sudah apa? Ma'ruf, masyhur di tengah apa? Terutama orang-orang Arab. Artinya Allah itu memiliki apa? Zat. Maka Imam Bukhari pakai kata-kata mayudkar fi zat. Dan Imam Bukhari sendiri tidak mendatangkan ayat atau hadis yang menetapkan kata-kata zat itu sendiri. Paham dong? Ya, meskipun hanya ungkapan dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Paham? Ini min babi al-khabar. Paham dong dari sini? Ya, Allah memiliki apa? Zat. Namun ini sudah apa? Difahami. Ya, setiap segala sesuatu memiliki apa? Zat. Allah punya zat, makhluk juga punya apa? Zat. Namun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Paham dong? Nah. Kemudian disebut oleh Imam Bukhari, ini kata sebagian ulama min babil istisnas, untuk istilahnya bukan dalil yang utama, yaitu masalah kata-kata zat itu sendiri. Zat, kata-kata zat, ya misalnya kalau bahasa Arabnya, ya kalau antum yang pernah belajar bahasa Arab, ja'a, misalnya Ibrahim zatuhu. Ini bab apa namanya? Hah? Badal apa? Hah? Dan juga mimbabi apa? At-ta'kid. Ibrahim datang, zatu, betul-betul Ibrahim yang datang, bukan sepatunya yang datang, bukan apa HP-nya yang datang, bukan tasnya yang datang, namun apa? Zatu litakid, betul-betul dia yang datang. Paham tuh? Ini sudah apa? Masyhur di kalangan orang Arab. Zat, az-zat artinya hakikatu syai', hakikat sesuatu. Paham tuh? Nafsuhu atau ja'a Ibrahim nafsuhu, sama dengan zatu. Dia yang datang, memang dia yang datang, zatnya. Paham tuh? Jadi sekali lagi kata-kata zat ini sudah masyhur di kalangan orang Arab, dan ini yang juga dipakai Imam Bukhari untuk menetapkan Allah punya zat. Namun tentunya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, sebagaimana nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama dan sifat apa? Makhluk. Kata-katanya sama, namun hakikatnya berbeda. Ini ringkasannya disebutkan waqala Khubayb, seorang sahabat Rasulullah SAW, Khubayb Al-Ansari. Berkata Al-Khubayb, wa dzalika fi dzatil ilah. Ini ringkasannya. Nanti lengkapnya pada bait syair yang akan dinukil oleh Imam Bukhari di sini. Di sini ingin ditegaskan oleh Imam Ibnu Al-Banna kata-kata zat itu sendiri, dzatil ilah. Bahwasanya Allah memiliki apa? Zat. Meskipun ada sebagian yang mengkritik juga, sebetulnya kata-kata zat ini maknanya bukan nafsuhu, namun haqqillah, fi haqqillah. Cuma wallahualam intinya Imam Bukhari ingin mengatakan kata-kata zat itu sudah masyhur di kalangan orang apa? Al-Arab. Paham? Sesuatu pasti ada apa? Zatnya, zatil ilah. Fa dzakara zat bismihi, dan Khubayb Al-Ansari sahabat Rasul menyebut kata-kata zat dan dengan nama Allah Al-Ilah. Artinya Allah memiliki apa? Zat, Kemudian disebutkan riwayatnya, ringkasnya juga, warawa, yaitu Imam Bukhari meriwayatkan haditsa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, ba'atsa Rasulullah SAW asyratan minhum Khubayb Al-Ansari. Rasul dahulu pernah mengutus 10 para sahabat untuk berdakwah, untuk mengajar. Di antaranya Khubayb Al-Ansari. Ini ringkasnya, sebetulnya ada kisah yang lumayan agak panjang. Ketika Rasul mengutus 10 para sahabat untuk mengajar berdakwah, mereka ini dikepung oleh orang-orang musyrikin kota Mekah. Mereka disuruh untuk menyerah. 10 orang ini. Ada sebagian yang tidak mau menyerah, berdamai dengan orang-orang musyrikin, dibunuh. Namun ada 3 atau 2 orang yang ditawan oleh
orang musyrikin kota Mekah, di antaranya Khubaib Al-Ansari. Dan wallahu a'lam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lain, ketika Khubaib bin Adi ditawan oleh orang-orang musyrikin kota Mekah, Allah turunkan karomah. Apa karomahnya? Beliau sebagaimana karomahnya Maryam, wanita yang salehah yang Allah abadikan kisahnya dalam surat Ali Imran. Ada yang ingat enggak ayatnya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat hiya min indillah. Ketika Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, Zakaria menemukan ada rizqa di sisi Maryam. Qala anna laki hadha? Dari mana rezeki ini? Kalau kata ulama tafsir di antara Ibnu Katsir, yaitu buah-buahan ya, yang sebetulnya ada di musim dingin, namun ada di musim panas di sisi Maryam. Dan itu yang juga ada pada apa? Karomahnya Khubaib. Dia ditawan, namun ada buah-buahan di samping beliau. Allah turunkan apa? Karamah kepada para sahabat Rasul. Dan ini kita yakini mereka aulia Allah. Ala inna aulia Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan ya wali ala orang-orang yang majnun. Paham dong? Ya, orang gila dikatakan wali, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini para sahabat, kita yakini mereka wali-wali Allah, dan di antara mereka Allah berikan karamah seperti Khubaib Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kisahnya tadi, beliau ditawan oleh orang-orang musyrikin kota Mekah. Dan beliau pun sudah diperlihatkan senjata untuk dibunuh. Dalam kisahnya, beliau meminta sebelum dibunuh ataupun di penggal leher beliau meminta waktu untuk sholat 2 rakaat. Sebagian ulama mengatakan ini salah satu sunnah ketika orang itu apa? Tadi mau dihukum mati. Beliau sholat 2 rakaat. Bahkan kata Khubaib, seandainya aku tidak ingin dituduh memperlama atau takut mati, aku akan panjangkan sholatku. Intinya tadi beliau minta waktu untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau dihukum mati, beliau menyenandungkan 2 bait syair ini. Bukan bait musik ya. Nah, itu keblinger sudah. Lal lugha Arabiyah wala lugha Indonesia, nggak tahu bahasa mana itu. Syu'ara dikatakan apa? Musik. Nah, ngelantur. Nah, wa ansada hina aradu qatlahu. Beliau menyenandungkan bait-bait syair. Ini Khubaib penyair atau pemusik? Awas kalau ikut-ikutan. Naudzubillahi min dzalik. Hina aradu qatlahu. Kata Khubaib, ma'ubali hina uqtalu musliman ala ayyi syikkin kana lillahi masra'i. Aku tidak peduli ketika aku dibunuh dalam keadaan muslim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun, selama aku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi masra'i, selama di jalan Allah kematianku tersebut. Ini bagaimana imannya para sahabat Rasul SAW dan bagaimana keberanian mereka. Kemudian kata Khubaib lagi menjelaskan maksud beliau di atas, wadzalika fi dzatil ilah. Ini inti pembahasan. Imam Bukhari membawakan riwayat Khubaib ini, kata-kata fi dzatil ilah. Yang demikian itu karena apa? Beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyasa yubarik ala awsali shalwi mumazzai. Jika Allah berkehendak, Allah memberkahi anggota tubuhku yang telah dipotong-potong. Dan betul kata para ulama, jasad beliau setelah dikubur utuh. Wallahu ta'ala alam. Ini sekali lagi karamahnya Khubaib radhiyallahu ta'ala anhu.
Dan itu berkat tadi doa beliau juga. Faqatalahu Ibnul Harith. Beliau pun dibunuh oleh anaknya Al-Harith dari kalangan kaum musyrikin. Wa akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu khabarahum yauma usibu. Dan Nabi mengabarkan kepada para sahabat beliau tentang kabar 10 sahabat beliau yang dibunuh tersebut ketika apa? Yauma usibu, ketika terjadinya tragedi tersebut tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya tadi pembahasannya kata-kata apa? Dzati al-ilah. Kata-kata az-zat. Allah memiliki apa? Zat yang tidak sama dengan zat makhluk. Nah, insyaallah nukammil setelah al-adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bab berikutnya, masih ada kaitan dengan pembahasan masalah zat. Wa qala babu qaulillahi wa yuhadzirukumullahu nafsah. Bab tentang firman Allah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Surat Al-Imran ayat 28 yang artinya Allah memperingatkan kalian tentang dirinya. Kata-kata nafsahu ini sinonim dengan zatahu. Ya. Contoh kalau dalam segi bahasa bahasa Arab ini laisa kamitsy, tentunya tidak sama antara makhluk dengan al-khaliq. Jaa at-talib zatuhu au nafsuhu, sama saja. Yang datang siapa di situ? At-talib itu sendiri. Paham tuh? Namun pakai bahasa Arab zatuhu atau apa? Sama saja. Paham tuh? Nah, ini juga demikian. Yang benar nafsahu maknanya sama dengan zatuhu. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah memperingatkan kalian tentang dirinya. Artinya ittaqullah. Bertakwalah kepada apa? Allah. Takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan Ahlussunnah, Allah punya an-nafs, zat, bahwasanya zatnya Allah, nafsuhu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan apa? Makhluk. Kata-katanya sama, makhluk punya zat, makhluk punya al-nafs, namun apa? Beda hakikatnya. Demikian pula firman Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini ungkapan siapa? Nabi Isa alaihissalam, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang dalam dirimu. Ma fi nafsika. Ini penetapan an-nafsu lillahi azza wa jalla. Dirinya Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa haditsa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan ayat dan hadis tentang pembahasan an-nafs di sini. Qala lamma khalaqallal khalqa kataba fi kitabihi huwa yaktubu ala nafsihi. Ketika Allah menciptakan makhluk, Dia menulis di dalam Lauhul Mahfuz. Huwa yaktub ala nafsihi. Dia menuliskan atas dirinya. Atau kalau mau diterjemahkan lagi lebih lanjut, dan dia mewajibkan atas dirinya, kata ala nafsi rahmah, wa huwa wada'uhu indahu alal arsy, dan dia letakkan di sampingnya di atas arasy-Nya. Inna rahmati taghlibu ghadabi, rahmatku melampaui ataupun meliputi kemurkaanku. Namun inti pembahasannya kata-kata apa? Huwa yaktubu ala nafsihi. Kalau tadi berkaitan dengan masalah catatan takdir. Namun inti pembahasannya kata-kata huwa yaktub ala nafsihi. Dia menuliskan atas dirinya. Dia mewajibkan atas dirinya. Sebagaimana firman Allah surat Al-An'am 54. Qala Allah Ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi rahmah.
Allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Kalau mau dibahas lebih lanjut lagi, kata-kata kataba ala nafsihi, Allah mewajibkan atas dirinya. Yang pertama, maknanya tidak ada yang bisa mewajibkan atas Allah kecuali apa? Dirinya sendiri. Ketika dia memberikan pahala, itu bukan apa? Sebagaimana naudzubillah min dzalik, penjual dengan pembeli. Ya, pembeli memberi uang, penjual memberi apa? Barang. Ketika Allah misalnya memberikan pahala, itu bukan hukum jual beli tadi, ya. Namun apa? Kalau Allah memberikan pahala, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, ini pembahasan kata rabbukum ala nafsihi, rahmah Allah yang mewajibkan atas dirinya untuk memberikan apa? Kasih sayang pahala kepada hamba-hambanya. Wa rawah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku mengingat diriku di dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku. Ini penetapan an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan apa? Ya, nafsu al-makhluk. Allah menetapkan manusia punya an-nafsu, ya, an-nafsu dia maknanya apa? Ya, zat, ya, dan dirinya punya apa? Zat namun berbeda. Sebagaimana kata tadi, Nabi Isa ta'lamu ma fi nafsi. Ya, Allah menetapkan Nabi Isa punya an-nafsu dan Allah menetapkan bagi dirinya apa? An-nafs. Namun laisa kamislihi, tidak ada kelaziman. Ya, kalau menetapkan Allah punya an-nafs berarti sama dengan makhluk. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, persama dalam kata tidak mengharuskan persama dalam apa? Hakikatnya makhluk punya zat, Allah punya zat, namun tidak sama zat Allah dengan zat makhluk. Demikian pula nama dan sifat Allah juga sama. Allah punya nama, Allah punya sifat, makhluk punya nama, punya sifat, namun hakikat berbeda antara keduanya. Ini yang tegaskan oleh Imam Bukhari di awal pembahasan tadi. Kemudian wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum wallahu taala a'lam. Ini ada satu pertanyaan. Apakah sama antara zat Allah dengan wujud Allah? Kalau dalam segi bahasa wujudullah, al-wujud itu sifat. Ini beda dengan apa? Ya, tentunya zat Allah maujud, ya. Allah itu apa? Ada dengan zatnya. Paham dong? Nah, ini babnya berbeda, bab zat dan bab apa? As-sifat. Taib wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.